Shalom saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa lagi untuk kita belajar firman Tuhan. Setiap hari tekun disiplin belajar firman Tuhan, ayat demi ayat, pasal demi pasal, kitab demi kitab, sehingga kita memahami keseluruhan maksud firman Tuhan. Hari ini kita tiba pada bahasan Matius 12 ayat 30, satu ayat saja. Demikianlah firman Tuhan, ini adalah perkataan Yesus. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, latar belakang ayat ini kita sudah tahu kalau Anda mengikuti video dari saya setiap hari, dan kemarin kita sudah membahas mulai dari ayat 24, lalu 25 sampai 29, latar belakangnya jelas. Ketika itu orang Farisi menuduh Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan sebagainya. Lalu orang-orang Farisi menyebut Yesus melakukan hal itu dengan kuasa Beelzebul atau dengan kuasa penghulu setan. Kemudian ayat 25 sampai ayat 29 Yesus menjelaskan bahwa yang dikatakan orang Farisi itu sangat tidak masuk akal dan sangat tidak mungkin. Bagaimana mungkin setan mengusir setan? Bagaimana mungkin setan melawan setan? Kalau itu yang terjadi, maka kita tidak perlu melawan kerajaan setan. Karena akan terjadi perang saudara antara setan dan mereka hancur dengan sendirinya. Dan karenanya tidak perlu dilawan setan, biarkan saja nanti toh akhirnya setan akan hancur karena setan melawan setan. Tidak demikian halnya. Yesus sedang menyatakan bahwa kuasa yang datang dan olehnya dia bisa melakukan mujizat adalah kuasa dari surga. Yang karenanya Yesus berkata, kalau aku melakukan segala sesuatu dengan kuasa Roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengahmu. Yesus ingin menunjukkan dan menyatakan siapa dirinya sesungguhnya, bahwa dia datang dari surga dan dia adalah anak Allah yang hidup itu. Dan karenanya ayat yang ke-30 Yesus melanjutkan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Bahasa Inggrisnya seringkali kita dengar, if you are not with me, you are against me. Artinya kalau kita tidak bersama dengan dia, sebetulnya bukan kita tidak hanya sekedar kita tidak bersama dengan dia, tetapi kita melawan dia. Nah, ayat 30 adalah penegasan dari Yesus bahwa kepada kita tidak ada istilah netral. Pada waktu kita mengikut Tuhan, mengiring Yesus, tidak ada tempat netral. Anda harus memilih bersama dia atau tidak bersama dia. Pada waktu kita tidak bersama dia, sesungguhnya kita sedang melawan dia. Mungkin kita berpikir, saya kan tempat netral. Tidak bisa. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Nah, kepada kita setiap hari diperhadapkan hanya dua pilihan sebetulnya. Sejak bangun pagi sampai kita akan tidur pada malam hari, hanya ada dua pilihan dalam hidup kita. Mulai dari kita kecil sampai dewasa. Hanya ada dua pilihan. Pilihannya adalah kerajaan Tuhan, bersama Tuhan, atau melawan Tuhan. Pilihannya ada dua, kerajaan Tuhan, ataukah kerajaan setan, terang atau gelap. Dan firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Sama seperti Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Dan kemudian Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 13. Artinya apa? Kita tidak bisa berkompromi. Kita tidak bisa berada di tempat netral. Tidak terang, tidak gelap. Remang-remang. Nah, saat kita memilih untuk tidak bersama Tuhan, sebetulnya kita sedang melawan Tuhan. Atau saat kita memilih atau memutuskan untuk berada di tempat netral,
menurut Tuhan Yesus, menurut ayat ini, sebetulnya kita sedang dalam posisi melawan Tuhan. Nah, anehnya banyak orang Kristen yang berpikir mereka oke-oke saja. Tidak usah terlalu rohani lah. Pokoknya Kristen ya Kristen. Sudah nggak usah terlalu rohani lah. Jangan terlalu radikal. Nanti kamu nggak punya teman. Sudah biasa-biasa sajalah. Jangan sedikit-sedikit pakai ayat. Sedikit-sedikit ngutip ayat. Semua tindakan berdasarkan ayat. Jangan gitulah. Nanti kita nggak punya teman. Kita kan masih hidup di dalam dunia. Ingat kakimu masih menginjakkan tanah. Nah, di dalam perbedaan kecil yang mungkin timbul di antara murid-murid Kristus, kita diajar untuk tidak memperbesar masalah atau kita diajar untuk saling menerima. Misalnya perbedaan yang tidak terlalu fundamental itu yang satu percaya bahasa roh masih ada, yang satu percaya bahasa roh sudah berhenti. Sudahlah, nggak usah ribut-ribut. Kenapa sih? Orang hanya urusan begitu-begitu kok. Lalu yang lain percaya ini, yang lain mungkin sedikit berbeda, ya. Yang satu baptisan itu harus selam, yang satu baptisan percik boleh. Kenapa kita harus berantem hanya hal-hal yang seperti itu? Nah, tapi akan hal-hal yang prinsip kita nggak bisa seperti itu. Pilihannya hanya ada dua. Anda pilih Tuhan atau Anda bermusuhan dengan Tuhan. Untuk hal-hal yang jelas-jelas bertentangan, perseteruan, perlawanan antara Kristus dan iblis, tidak ada perdamaian yang bisa dicari. Kalau Anda sudah tidak mengakui bahwa, tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, besok saya akan menjelaskan apa itu yang namanya menghujat Roh Kudus. Nanti di dalam ayat yang ke-31 dan 32, besok saya akan jelaskan. Jelas sekali Tuhan Yesus menjelaskan di situ. Jadi jangan kita ini selalu sudahlah nggak apa-apalah. Pokoknya dalam rangka persatuan ya. Tetapi kalau itu adalah kuasa-kuasa iblis yang sedang bekerja, kita tidak bisa berada di tempat netral. Siapa saja yang tidak tulus dan tidak serius untuk Kristus, termasuk dalam kategori melawan atau menjadi musuhnya Yesus. Nah, pada waktu terjadi pertentangan antara pengikut Tuhan dan pengikut Baal, perlawanan antara kerajaan Tuhan dan para pemuja Baal, tidak ada kata netral. Kita tidak bisa, ya sudahlah diambil sedikit sana sini kompromi, tidak bisa. Siapa yang tidak bersama dengan aku, ia berlawanan dengan aku. Ini perkataan Tuhan Yesus, bukan kreasi saya sendiri. Nah, kalimat selanjutnya dikatakan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apa ini maksudnya? Nah, terlalu banyak dan sekian lamanya ayat ini tidak pernah disampaikan dan tidak pernah dikhotbahkan. Seolah tenggelam ditelan oleh hingar-bingarnya perayaan dan kemewahan gereja hari-hari ini. Padahal firman Tuhan jelas dan tegas. Pilih salah satu. Nah, apa artinya siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Tugas kita mesti ingat bahwa tugas Kristus ke dalam dunia, tugas Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk mengumpulkan panen miliknya Tuhan, panen kerajaan surga, untuk mengumpulkan mereka yang telah diberikan Bapa kepadanya. Yohanes 11 ayat 52, Efesus 1 ayat 10. Ini adalah tugas Kristus ke dalam dunia, mengumpulkan. Dan Yesus juga mengharapkan dan menuntut Anda dan saya, orang-orang yang ada bersamanya, untuk kita bersama-sama berkumpul dengannya. Bukan hanya berkumpul dengan dia, bahkan dia mau agar kita melakukan semua yang kita bisa di tempat manapun kita berada untuk memiliki derap berjalan sesuai dengan derap langkahnya Tuhan Yesus.
mengumpulkan orang-orang kepadanya. Nah, mereka yang tidak seirama dengan Yesus Kristus, mereka yang tidak berjalan sesuai dengan visi Yesus Kristus, menurut ayat 30, dipandang sebagai penghambat kerajaan surga, dipandang sebagai orang yang melawan Yesus Kristus. Jadi kalau kita berpikir, ya sudah kita nggak perlu menginjil lah. Ya ada banyak jalan pergi ke surga, ya ke pasar ada banyak jalannya. Ya Anda berarti tidak sedang sederap langkah dengan Yesus Kristus. Mungkin kita terlalu terlena dengan kenikmatan bergereja. Kita sibuk dengan segala aktivitas di dalam gereja. Sampai kita lupa bahwa tugas utama kita bukan sekedar bergereja. Tugas utama kita ingat, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Tugas kita mengumpulkan. Bukan kita sekedar lompat-lompat di gereja. Tidak salah sih lompat-lompat di gereja. Menyembah, menikmati hadirat Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Menikmati bait-Mu. Boleh sih, boleh-boleh saja. Tapi ingat, setelah kita diproses, dibentuk, ditempa di dalam gereja, seharusnya kita keluar, kita mencari, kita menyelamatkan yang tersesat, kita menemukan mereka yang terhilang. Itulah visi dan misi Tuhan Yesus, yang karenanya Dia rela meninggalkan surga dan turun ke dalam dunia, rela mati di kayu salib supaya Anda dan saya diselamatkan. Dan saya harap inilah yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya, seirama dengan Yesus, memiliki visi dan berjalan sesuai dengan visi Yesus Kristus. Nah, bagaimana kalau saya tidak setuju? Ayat 30 berkata, Anda sedang melawan Yesus. Tidak ada tempat netral. Jadi ada celah yang lebar antara Yesus Kristus dan setan. Ada celah yang lebar antara kerajaan dunia dan kerajaan Tuhan. Mana yang Anda pilih? Pilih Tuhan atau menjadi lawannya Tuhan? Tidak ada tempat netral, hanya ada dua pilihan. Dalam hal ini saya berdoa supaya kita memilih untuk berjalan sesuai dengan visinya Tuhan. Makin hari makin disempurnakan seperti Kristus dan kita hidup dengan tujuan. Kita bukan sekedar numpang lewat di dunia ini. Kita bukan sekedar makan minum, menikmati naik gaji, menikmati THR, tunjangan hari raya, menikmati kenikmatan dunia, punya mobil, punya kemewahan, jalan-jalan keliling dunia. Tetapi tugas Anda dan saya adalah melakukan visi yang karenanya Yesus rela turun ke dalam dunia. Visi yang sama, menyelamatkan dunia bagi kerajaan surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mungkin cukup keras bagian ini, tapi biarlah ayat 30 menjadi pelajaran bagi kami. Tidak ada tempat netral. Barang siapa tidak bersama dengan Kristus, ia sedang melawan Kristus. Tuhan, kami mau kedapatan setia pada waktu Engkau datang menjemput kami nanti. Karena Tuhan tolong kami untuk berjalan sederap langkah Tuhan Yesus Kristus, berjalan menurut visinya Kristus, menjadi berkat bagi dunia ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa esok dalam bahasan selanjutnya. Amin.